Kemudian setelah itu nanti itu kita tinggal baca aja ini. Yang kedua kita ini ya. Yang balik saya dulu hatam kita ini sama guru saya kayak Muhammad Yusuf hatam. Kemudian yang ketiga yaitu Muqaddimah Hadawiyah. Saya hatam dulu karena yang Abdul Rahman sarahnya yang hatam, alhamdulillah. Kemudian kita Ghayatul Takrib juga sarahnya Pak Bupati yang hatam ini banyak sekali kalau ini ya. Guru saya Kiai Syarifuddin, Kiai Abdul Rahman. Udah nggak pesantren tapi alhamdulillah Allah kasih ada. Memang senang banget saya, memang senang itu masya Allah, la ujab wa la fakhra. Jadi kalau guru menggelar pengajian pasaran itu saya memang alhamdulillah la ujab wa la fakhra ya. Girang banget. Jadi girang banget. Jadi berusaha enggak hadir, dia selalu hadir terus dari awal. Tapi nggak apa-apa, ini saya guru ada dua, ada yang model ada yang mau hatam diam-diam gitu ya. Kalau ada yang kedua diumumin supaya semua dapat. Saya pakai yang kedua ya. Biar semua dapat keberkahannya. Amin. Kita bacakan Fatihah buat beliau dan juga buat pengarang kitabnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, Allah berikan beliau kemuliaan ya, yang tiada tara. Allah tinggikan pangkat derajatnya, terus Allah ampuni dosa-dosanya, Allah berikan keberkahan ilmu-ilmunya, dan begitu pula kita Allah berikan keberkahan ilmu kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala nafsihi wa bihi alaihi amin. Faslun alladzi la yuftiru mimma yasiru ila al-jawfi sab'atu aqbalin. Ini sebuah pasal yang tidaklah batal ya, daripada sesuatu yang sampai ke rongga 7 ya, satuan-satuan, 7 perkara maksudnya. Ma yasiru yaitu sesuatu yang sampai ilal jawfi ke rongga binisani dengan sebab lupa. Jadi la yuftiru enggak batal. Ini masuk batal. Atau karena lupa, jahlin atau enggak tahu. Enggak tahu ini bahwasanya bisa membatalkan. Dia diusulkan ya, baru masuk Islam. Ya, dia baru masuk Islam atau dia tinggal jauh dari ulama, atau ikrahin atau dipaksa, nggak batal. Wa bijarayani riqin bima baina asnani, dan dengan berjalannya ludah dengan apa-apa yang ada di antara gigi-giginya. Jadi nggak batal nih, ludah berjalan sini. Ya, pokok ajaza an maji'i bi uzri, dan sungguh lemah dia daripada meludahkannya atau melopekkannya karena uzurnya. Ketahuan itu nggak apa-apa.
kecuali ada najis di sini, kita telan darah, itu bisa najis. Atau ada aras-arasan, kacangan, telan. Kalau ketelan nggak sengaja nggak batal. Kalau sengaja itu bisa batal. Wama wasolat ilal jawfi, dan apa yang sampai ke rongga. Wakana bubar tariqin, dan adalah itu debu jalanan, nggak batal bagi siapa yang mau. Ini debu jalanan masuk siapa yang mau. Wama wasolat ilaihi wakana warbalatan daqiqin, dan sesuatu yang sampai kepadanya, dan dia adalah ayakan, maksudnya apa namanya itu, tepung. Iya. Jadi apa namanya itu, dia yang tepung tuh, ayakan tepung ya, hasil ayakan tepung ya. Hasil ayakan tepung. Kalau tanah debu, kalau tepung apa ya? Tepungnya kebulan tepung. Kita ngayakin. Auzubaban ta'iran, atau lalat yang terbang masuk ke rongga kita, nggak batal bagi siapa yang mau. Lalat kita telan, ada yang mau begitu? Nggak ada, makanya nggak batal deh. Kenapa? Karena kita nggak mau. Wa atas sumpah. Wallahu a'lam bishawab. Nas'alullah al-karima bijahi nabi al-wasimi ayyukhrijani minad dunya musliman wa walidayya wa aibai wa man ilayya tama. Kami minta kepada Allah yang Maha Mulia dengan tawassul dengan pangkat nabinya yang mulia, agar ia keluarkan kita dari dunia dalam keadaan Islam, dan dua orang tuaku dan para kekasihku dan orang yang bernisbah kepadaku, wa ayyadhirni walahum walama, dan agar Allah ampuni mereka, dan bagiku agar Allah ampuni aku dan bagi mereka akan dosa-dosa yang besar. Dan dosa yang besar yang bisa membinasakan, walau maman, dan dosa-dosa yang kecil. Jadi himatin itu dosa besar, walau maman dosa kecil. Dosa kecil juga jangan disepelein ya, karena kecil lama-lama jadi besar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hasim ibn Abi Manaf Rasulillah ila kafatil khalqi wa rasulil mala'imi habibillah al-fatih al-khatimi wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Yang sekarang ini Adul Badi'ah, sesuai dengan urutan baca kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala manfa'ati min jilalain amin. Fa'asa ayyatiyahul mautu, maka mudah-mudahan datang kepadanya kematian, wa huwa ala halatin mardiyatin, dan dia dalam keadaan yang diridhoi. Jadi berusaha kita supaya datang kematian dalam keadaan Allah ridhoi. Jangan sampai kita mati dalam keadaan Allah nggak ridho. Orang mati itu sesuai dengan kebiasaan. Kebiasaannya
diridhoi. Kebiasaan nggak diridhoi. Fayalqallah ta'ala wa huwa radin anhu. Maka dia akan jumpa Allah Ta'ala, Allah dalam keadaan ridho kepadanya. Maka biasakan oleh kita supaya kebiasaan ridho. Jangan kebiasaan kita kaget diridhoi. Karena kematian itu dadakan. Ada orang segar kubur lagi. Ya kalau yang lagi baik enak, lagi baca Quran meninggal cakep, lagi joget-joget mati ini kan, kan lagi seger banget, lagi joget ini mati. Ya Allah. Makanya kita kalau udah benar jangan coba-coba nego ya. Ya udah benar nih jangan coba-coba belok, jangan. Kayak kita jalan macet, ya jalan macet udah benar jalan tuh. Pengen nyoba sebelah kanan mungkin ya, lebih lancar kali. Di jalan sebelah kanan malah macet. Saya rasa pengalaman begitu. Iya, betul kan? Iya. Jadi kalau kita udah benar, udah terus saja. Jangan coba-coba yang lain, jangan. Kecuali di situ kita udah mandek, baru pindah. Jangan di situ aja. Udah mandek macet, ya berusaha cari tempat yang kagak, jalan yang kagak macet. Itu pelajaran banget, kaidah. Iya. Sama kita kerja begitu, udah bagus kita, udah jadi, masya Allah, dipercaya dah enak. Ini kita coba-coba tempat yang lain. Yang ini kita berhenti. Apa yang terjadi di tempat yang lain? Macet. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Akhirnya kita kecewa. Akhirnya kita berhenti. Atau kita udah kerja udah enak-enak kerja, umpama lalu kita bikin usaha yang kita kerja, kita berhenti, tiba-tiba usaha kita apa yang terjadi? Enggak maju. Jangan kayak gitu. Yang udah ada jalan terus. Kalau kepengen usaha sambil kerja, nanti udah mapan baru berhenti kerjanya, usaha jalan begitu. Ini kaidah hidup. Udah kita baik, udah kita benar, jangan coba-coba nyobain yang lain. Allah Ta'ala wa huwa radin anhum. Maka dia jumpa kepada Allah dalam keadaan ridho kepadanya. Masya Allah. Allah ridho. Nama Allah ridho, kuncinya adalah orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain. Dalil ini dalil guru juga nih. Dalil orang tua itu dalil guru. Jadi orang tua itu adalah guru kita. Bahkan kata Imam Ghazali lebih tinggi daripada orang tua yang melahirkan kita. Kenapa? Karena guru itu yang menjaga kita dari api akhirat. Kalau orang tua yang jagain kita dari api dunia, malah muliaan akhirat sama dunia. Yang paling bagus orang tua adalah guru kita. Jadi orang tuanya juga, gurunya juga. Makanya kalau kita punya anak, ngaji dulu sama kita. Setelah ngaji sama kita, baru dia suruh keluar. Jangan sama kita aja, jangan di luar aja.
Dua-duanya. Kalau sama kita aja nih, anak kita, waduh, nggak maju. Nggak maju, mesti keluar. Kalau di luar aja nggak sama orang tuanya, itu juga kurang hebat doanya. Harus dua. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala, kami minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa natawassalu ilaihi bijahi akrami khalqihi alaihi ayu amilana biridahu anna fid dunya wal akhirati, khususan inda qabdi arwahina wa fi quburina wa yawmal fazai akbari ma'usulina wa quru'ina wa awashina wa asyakhina wa ahibbatina wa muslimina al-ahya'i minhum wa mayyitina subhanakallahumma wa bihamdika. Nas'alu, kami minta kepada Allah, nas'aluhu subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa natawassalu ilaihi, dan kami bertawassul. Jadi tawassul itu penting. Tawassul itu penting. Jangan dikira kita, itu bukan di dunia kita mesti tawassul. Ya, kita pengen ke presiden, dekat sama orang presiden, sama. Kita sama Allah pun begitu, ini ulama. Penting tawassul. Ya. Bahasanya orang dalam. Apa? Ordal. Ordal itu penting. Orang dalam itu yang namanya tawassul. Di antara dalil tawassul, ya mungkin ini jangan orang ketengahkan. Orang yang pangkat yang paling tinggi siapa? Rasulullah SAW. Itu pangkat paling tinggi, beliau berarti paling dekat sama siapa? Sama Allah. Maka kita harus nyambung kepada Nabi, biar apa? Biar bisa disampaikan kepada Allah. Itu tanda bahwasannya kita perlu tawassul. Jangan enggak. Ada orang umum, Pak Kiai ngomong sama seorang kiai, Pak Kiai, nanti ingetin saya Pak Kiai, kata orang awam itu kepada seorang kiai, ingetin saya nanti Pak Kiai. Ya Allah, ingetin saya nanti Pak Kiai di sana. Masya Allah, itu ada orang kiai. Itu yang namanya tawassul. Kayak kita mau berobat ke rumah sakit besar, ada orang dalam di situ. Aturan kita belakangan, nomor terakhir ada orang dalam, nomor 1. Nomor 1. Pulangnya cepet. Coba kalau nggak ada orang dalam, pulangnya kapan? Ya Allah, jam 3 baru pulang. Jadi pentingnya tawassul. Jangan kita belagak, ya Allah, musuh sendiri jangan. Ini penting tawassul. Wa natawassalu ilaihi, dan kami bertawassul kepadanya, tabaraka ta'ala, kepada Allah, bijahi akrami khalqi alaihi, dengan yang dengan dengan pangkat, dengan kehormatan makhluknya yang paling mulia. Masya Allah. Ayu amilana biridahu anna fid dunya wal akhirati, agar ia memperlakukan kami dengan ridhonya daripada kami di dunia dan di akhirat, khususan inna qabdi arwahina, khususnya minta, Masya Allah,
ketika dicabut ruh kami. Jadi jangan dikira kita dicabut ruh itu kita enak-enakan. Kita perlu bantuannya. Makanya orang ketika pengen dicabut nyawa itu supaya ditungguin, bahkan nungguin orang mau sakaratul maut, itu salah satu uzur. Boleh kita enggak sholat Jumat kalau enggak ada lagi, ganti dengan sholat subuh. Masya Allah. Boleh kita enggak sholat jamaah, saking besarnya itu. Orang mau dicabut tuh, biar bisa dituntun dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Khususnya ketika dicabut ruh kami, wa fi kuburina, dan di kubur kami, minta sama Allah ya, tawasul dengan pangkat kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar dicabut ruhnya dalam keadaan selamat. Wa fi kuburina, dan di kubur kami, wa yaumul fazail akbar, dan pada hari kekagetan yang besar. Apa tuh? Jadi tiupnya sangkakala. Kaget semua orang. Dibangunin. Sangkakala pertama mati semua, yang kedua bangun semua. Saking kagetnya pada bangun. Ma'at usulina, bersama orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu kami, wa qurunina, anak-anak kami juga ya Allah. Nah, kita kalau doa jangan lupa anak-anak kita, orang tua kita, guru-guru kita, ya. Wa awashina, dan ya pinggir-pinggir kami, samping-samping kami. Siapa tuh? Paman-paman ya, dari bapak, paman dari ibu, akma, akhwal ya, dan bibi, amat ya, kholat, wa asyakhina, guru-guru kami, wa ahibatina, orang-orang yang mencintai kami. Jadi jangan lupa orang yang mencintai kita, karena mereka udah cinta sama kita, kita harus balas dengan doa. Jangan lupa kaum muslimin dan orang-orang kaum muslimin dan kaum muslimin. Al-ahya'i minhum, yang hidup di antara mereka, wal-mayyitin, dan yang mati. Jadi yang hidup, yang mati. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa bi ni'amahu wa yukaffir mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi, wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyati ahli baitihi, kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Muqaddimah al-Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'u fi darin amin. Faslun wa yahrumu tasfilu syai'. Dan haram hukumnya tasfilu syai', menghitamkan uban. Jadi disemir gitu, itu nggak boleh. Kecuali kita pakai apa?
pakai vitamin bisa menyehatkan rambut, kemudian jadi hitam, itu boleh ya? Menyehatkan rambut boleh, kemudian jadi hitam. Kalau disemir itu nggak boleh. Sekarang udah canggih-canggih sih ya. Canggih-canggih. Ya, orang ada yang udah tua nggak hitam rambutnya. Bang Haji Omar Ilham umur 80 kan, saya masih hitam aja rambutnya. Wa waslu sya'ri, dan menyambung rambut haram ya. Jadi menghitamkan rambut haram kecuali kita mau perang boleh ya, mau perang boleh biar kelihatan gagah. Emang kalau hitam rambutnya kelihatan kayak masih muda gitu. Kalau putih semua aduh tua banget. Emang macam-macam sih, ada yang 50 udah putih semua ada. Ada modelnya begitu. Ada yang masih muda, baru umur 13 tahun udah ada yang udah buan-buannya ada. Nyambung rambut kita insya Allah enggak ada kalau kita main ini. Buat taflimul asnani dan merenggangkan gigi-gigi. Ini yang kita enggak ada. Wal wasmu, ini banyak nih sekarang nih. Tato, bikin tato haram. Ya. Ini serba salah tato, bikinnya haram, hapusnya juga haram. Hapusnya kenapa? Karena nyakitin. Kecuali ngapus yang gak nyakitin boleh. Sekarang udah canggih-canggih. Ada yang gak hapus. Jadi jangan sampai dah bikin tato ya, haram hukum. Sekarang wakil perempuan, kadang perempuan lebih berani daripada laki-laki. Alhamdulillah, subhanallah. Dia bilang seni dari mana? Dia bilang cakep dari mana? Yang ada cakep mulus apa beruntusan? Mulus yang mulus. Yang beruntusan cakep dari mana? Bulik. Bulikan banget ini. Iya. Wal hina'u dirajuli bila hajatin. Ya, pakai enak macan. Bagi laki-laki tanpa hajat itu haram tuh. Ya. Dulu kita masih kecil demen tuh pakai pacan. Masih kecil dulu. Ya. Tapi dulu itu pakai pacar itu, kalau ingat banget saya itu cari barokah biar bisa pergi haji. Beneran itu berkah pergi haji, niatnya itu. Hah? Rata-rata dulu alhamdulillah pergi haji. Masya Allah. Bukan karena cakepnya, bukan. Ya, saya ingat betul itu. Bukan karena supaya cakep, lentik, merah-merah, enggak. Pengen pergi haji. Tapi udah tahu ilmu jangan dipakai. Menurut saya jangan. Itu kan saya nggak tahu, masih kecil dulu. Masih SD. Ini tanpa hajat. Kalau ada hajat berarti nggak apa-apa. Allahu a'lam.
Faslun ini bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala al-faqih fi dalil. Faslun ini sebuah pasal. Wa idza asaba sayyidu amatahu. Mantan takrib ya. Dan apabila seorang tua mensetubuhi budak perempuannya, ini cerita dulu. Ada yang namanya budak. Kalau sekarang alhamdulillah nggak ada budak. Iya. Alhamdulillah nggak ada budak sekarang. PBB udah membebaskan secara totalitas. Bahwa taat disetubuhi itu budak itu si tuan lalu melahirkan. Ma tabayyana apa yang nampak padanya syai'un oleh sesuatu min khalqi adami dari bentuk manusia. Haruma alaih maka haram atasnya kesimpulan bayuha oleh menjual budaknya tuh yang udah disetubuhin. Secara kemanusiaan jelek dijual, udah disetubuhin dijual. Jelek banget. Orang muhad dan mengadakannya haram, apa nggak boleh gitu ya, haram. Wahibatuha dan memberikannya, menghibahkannya kepada orang haram. Jadi pelihara aja. Wajaza lahu at-tasarrufu fiha dan boleh bagi si tuan mendaya gunakan pada budaknya itu bil istikhdam dengan melayani dia. Ngambilin makan, ngambilin minum, ya ngambil aja dah. Bahkan wal wat'i dengan bersetubuh boleh, disetubuhin. Wa idza mata sayyidu ataqat min ra'si malihi qabla duyali wa wasaya. Dan apabila meninggal dunia oleh tuannya meninggal dunia nih, sekalipun meninggalnya itu dibunuh sekalipun. Nauzubillah wa iyyabillah. Kalau dia bukan budak kan enggak dapat waris ya. Ini budak. Atakot maka budaknya merdeka. Men maksimali dari pokok hartanya. Ya, merdeka. Qabla duyuni wal wasaya, sebelum utang-utang dan wasiatnya dilaksanakan, dipenuhi. Nah, biasanya kan utang dulu. Kalau kita meninggal nih, itu utangnya dulu dibayar-bayarin. Utang-utangnya dibayarin, wasiatnya dipenuhi, ya, baru yang lainnya. Nah, kalau ini enggak. Masalah budak yang dikedepankan merdeka tuh budaknya. Wa waladuha min ghairihi bi manzilatiha, anaknya ya, anak si budaknya itu ya, anaknya min ghairihi dari selain tuannya itu bimanzilatiha, itu sekedudukan dengan ibunya, sederajat sama ibunya. Waman asoba, kalau umpama dia punya anak gitu ya, kalau dia punya anak, jadi si budak ini dipelihara sama tuannya udah dalam keadaan punya anak. Waman asoba amata ghairihi binikahin fal waladu minha mamlukun. Waman asoba, dan siapa yang mensetubuhi amata ghairihi budak orang lain. Memang kalau kita punya budak kita boleh setubuhin ya. Kita punya budak boleh setubuhin. Kenapa? Karena dia harta. Boleh kita setubuhin.
satu sisi enak juga kan? Satu sisi waman asoba amata ghair, dan siapa yang mensetubuhi budak orang lain selain yang budak orang lain binikahin, dengan nikah atau bahkan dengan zina, falwaladu minha mamlukun, maka anak dari hasilnya itu jadi budak. Ini saya lihat bagi Tuhan. Ini cerita apa masalah yang kita udah nggak ngalamin lagi. Wa in asabaha bisyubhatin fawaladuhu minha hurun wa la hikmatu lisaidin. Wa in asabaha, dan jika seorang tuan mensetubuhi budak orang lain, umpama ini masih cerita orang lain, ya syubhatin, dengan syubhat. Ya, syubhat apa? Syubhat. Ya, dia kira siapa gitu, dia kira bininya, dia kira budaknya, subhanallah aja. Ya, ini siapa kali? Ya. Tapi saya belum pernah dapat dari sejak kecil sampai sekarang orang salah setubuhin. Belum pernah dapat belum. Tapi saya yakin ada ini karena ada masalahnya, ada hukumnya. Dia kira bininya, nggak tahu adik bininya kembaran. Itu orang mau aja lagi. Jadi wa in asabahu, dan jika ia mensetubuhi dia budak orang lain bisyubhatin, dengan syubhat. Tadi sebut kayak begitu tadi ya. Dia bilang itu budaknya atau itu istrinya, disetubuhin aja. Itu perempuan mau aja lagi. Fawaladuhu minha urun, maka anaknya dari itu budak orang lain itu anaknya urun, merdeka. Ini anaknya jadi merdeka. Hasil watis subhat. Wa alaihi, dan wajib atas tuan itu yang setubuhin itu qimatu lisaidi, harganya kepada tuan. Jadi kasih tuan itu berapa duit tuh? Kasih tuan, harganya berapa duit tuh? Jadi enggak jadi umwalad, ya. Enggak jadi umwalad, maka ini sepakat ulama. Jadi budaknya enggak jadi budak umwalad. Budaknya enggak jadi umwalad. Kan biasanya begitu, kalau seorang tuan setubuhin budaknya, maka budaknya jadi muwalad. Budak itu macam-macam. Ada muwalad, jadi begini muwalad, budak tuan mensetubuhi budaknya, itu namanya budaknya muwalad. Ada namanya budak muba'ad, budak yang dibeli oleh bukan satu orang. Ya. Ada budak mukatabah, ya, budak yang dijanjikan oleh tuannya, kalau kamu dapat duit umpama dalam 2 bulan, ya 500 juta, ya dengan 2 cicilan minimal kamu merdeka. Ya, itu namanya mukatab. Ada budak mudabar. Nah, budak mudabar itu budak yang dikatakan oleh tuannya, kalau saya mati kamu merdeka. Itu mudabar. Ya. Fawaladuhu minha hurrun, maka anaknya dari itu budak, hasil dari budak orang lain, disetubuhin menjadi merdeka. Wa alaihi, dan atasnya, atas yang setubuhin wajib qimatuhu. Alaihi itu maknanya wajib, harganya berapa tuh? Saya kepada tuannya bayar. Jadi dia enggak jadi umwalad tuh, budak yang disetubuhin. Wa in malaka amata mutallaqata ba'da dzalika,
lam tasir umma waladin la bil wati fil nikahi wa in malaka, dan jika memiliki orang yang mustubih dengan nikah al amatal mutalaqata, budak yang budak yang diceraikan, mutalaqata. Ba'da dzalika, setelah demikian, lam tasir umma waladin, ya umpama tuh budak ya ada tuannya, ada suaminya diceraiin, maka tidaklah jadi dia umul walad, enggak jadi umul walad juga. Bil wati, dengan sebab disetubuhin fil nikah, dalam nikah. Wasarat umma walad lahu bil wati bisumati ala hadil qalani. Bikin biasa begitu. Jadilah dia umul walad dengan sebab diwati subhat atas salah satu dua kaum. Yang tadi mengatakan enggak jadi umul walad, yang kedua mengatakan jadi. Kalau fikih memang begitu, ya. Makanya kita jangan kaku sama fikih, nanti ada pendapat lain biasanya. Nah, seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita udah hatam kitab ini. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan. Amin. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmatan wasma alaina khazain rahmatika ya zal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya rabbi wasa'irin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya syafi'al amrat ishfi maradana ya Allah. Syekhuna Ki Haji Mahfuz bin Mahmud wa akhi Haji Muslim wa ukhti Fina Farhati wa akhi Ustaz Rafiuddin wa liman awsani bisyifa'i. Allahumma shfihi ya Allah, anta syafi la tusibu wa ya Allah sakama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Izzati amma yasifun. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh.